Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabila Hasmi, Sofiana Syifa Pain, Nur Atikah, Sari Boru Rambe, Syifa Aulia Asri, dan Siti Aisyah Sinaga dengan dosen pengampu Bapak Putra Apriyadi Siregar SKM MKes. Nah, langsung saja kami akan menjelaskan mengenai difusi inovasi. Apa sih difusi inovasi itu? Menurut Chamber, bahwa difusi inovasi adalah proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran selama periode waktu tertentu kepada anggota dari sebuah sistem sosial. Difusi inovasi terdiri dari padanan dua kata, yaitu difusi dan inovasi. Rogers menjelaskan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Menurut Brown bahwa dalam model klasik difusi inovasi digambarkan proses penyebaran atau penerusan dari suatu gagasan yang dianggap baru dalam suatu kurun waktu tertentu, di mana akhirnya dapat dibedakan beberapa macam penerima gagasan sesuai dengan derajat kecepatan adopsinya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya karakter inovasi. Beberapa karakter inovasi yang mempengaruhi kecepatan penyebaran adalah: pertama, manfaat relatif relative advantage; kedua, kesesuaian comparability; ketiga, kerumitan complexity; keempat, dapat dicoba reliability; kelima, dapat diamati observability. Berikutnya elemen difusi inovasi. Menurut Rogers 2003, terdapat 4 elemen pokok dalam difusi inovasi, yaitu: pertama, inovasi, ide, metode, atau produk baru yang dianggap berbeda oleh individu atau kelompok. Informasi membantu mengurangi ketidakpastian terhadap inovasi. Kedua, komunikasi, proses penyampaian ide baru dari innovator ke calon pengguna dapat melalui media massa atau komunikasi interpersonal. Ketiga, waktu, menunjukkan kecepatan seseorang atau masyarakat mengadopsi inovasi melalui tahap pengetahuan, bujukan, keputusan, implementasi, konfirmasi. Keempat, sistem sosial, jaringan individu atau kelompok yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun proses keputusan inovasi, menurut Rogers 2003, proses keputusan inovasi adalah tahapan mental seseorang atau lembaga dari mengenal inovasi hingga menerima atau menolak inovasi tersebut. Tahapannya meliputi: pertama, pengetahuan; kedua, bujukan; ketiga, keputusan; keempat, implementasi; kelima, konfirmasi. Pertimbangan dalam adopsi inovasi, biaya dan ketidakpastian hasil, dampak terhadap kehidupan sehari-hari, kesesuaian dengan nilai dan kebiasaan, kemudahan penggunaan. Kemudian terdapat tahapan proses pengambilan keputusan difusi inovasi. Menurut Rogers 2003 menerangkan bahwa dalam upaya perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru, terjadi berbagai tahapan pada seseorang tersebut, yaitu: 1. Tahap pengetahuan. Tahapan ini dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dalam pengambilan keputusan, yaitu karakteristik sosial ekonomi, nilai-nilai pribadi, dan pola komunikasi. 2. Tahap persuasi. Tahapan kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat kekerasan, kompleksitas, dapat dicoba dan dapat dilihat. 3. Tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan-kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi. Terdapat 2 jenis penolakan, yaitu active rejection, yang terjadi ketika suatu individu mencoba inovasi dan berpikir akan mengadopsi inovasi tersebut, namun pada akhirnya dia menolak inovasi tersebut. Passive rejection, individu tersebut sama sekali tidak berpikir untuk mengadopsi inovasi. 4. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, sebuah inovasi dicoba untuk dipraktekkan, akan tetapi sebuah inovasi membawa sesuatu yang baru apabila tingkat ketidakpastiannya akan terlibat dalam difusi dan tahap konfirmasi. Menurut Rogers 2003, keputusan ini dapat menjadi terbalik apabila si pengguna ini menyatakan ketidaksetujuan atas pesan-pesan tentang inovasi tersebut. Nah, kemudian strategi difusi inovasi. Menurut Chambers 1998, menyatakan bahwa terdapat 2 strategi yang dilakukan dalam difusi inovasi, yaitu
Strategi jalur terbuka. Strategi jalur terbuka ditempuh dengan menjual ide baru atau inovasi agar individu yang diharapkan dapat secara sukarela menerima dan menggunakan inovasi baru tersebut. 2. Strategi jalur organisasi yang dilakukan dengan melalui tahapan, yaitu mengidentifikasi daftar pengambil keputusan puncak sampai lini pertama. Memperkenalkan produk inovasi baru kepada pengambil keputusan tersebut, membujuk untuk meyakinkan kehebatan pengguna inovasi baru, membantu penggunaan produk inovasi baru pada organisasi tersebut. Selanjutnya, memberi pendampingan bagi jajaran pimpinan tersebut sampai produk inovasi baru benar-benar digunakan. Adapun hambatan dalam divisi inovasi. 1. Kurangnya dukungan manajemen. Pimpinan tidak memberikan perhatian atau anggaran cukup terhadap ide baru, menyebabkan tim kehilangan motivasi berinovasi. 2. Keterbatasan sumber daya. Dana, waktu, fasilitas, dan tenaga ahli terbatas, membuat proses riset dan pengembangan inovasi terhambat. 3. Budaya organisasi yang kaku. Adanya rasa takut terhadap perubahan dan risiko gagal. Karyawan enggan mencoba hal baru karena tidak ada toleransi terhadap kesalahan. 4. Komunikasi kurang efektif. Informasi dan ide tidak tersampaikan dengan baik antar divisi, menghambat proses kolaborasi dan penerapan inovasi. 5. Kurang kolaborasi dan koordinasi. Setiap divisi berjalan sendiri tanpa sinergi. Inovasi sulit berkembang tanpa kerjasama lintas bidang. Tipe keputusan inovasi. 1. Keputusan individual innovation decision diambil secara pribadi oleh seseorang berdasarkan kebutuhan dan keyakinannya. Contoh, seorang karyawan mencoba metode kerja baru tanpa instruksi. 2. Keputusan kolektif innovation decision diambil bersama oleh kelompok, tim, atau organisasi, menekankan pada kesepakatan dan kerjasama antar anggota. 3. Keputusan otoritatif authority innovation decision diambil oleh pimpinan atau pihak berwenang dan wajib diikuti oleh anggota. Contoh, manajemen memutuskan penggunaan sistem baru di seluruh perusahaan. 4. Keputusan bersyarat optional innovation decision. Tindakan inovasi bergantung pada keputusan pihak lain sebelumnya. Contoh, karyawan mulai menerapkan ide baru setelah melihat keberhasilan tim lain. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah agen perubahan dalam proses difusi inovasi. Dila tahun 2007 mengungkapkan suatu proses difusi inovasi dibutuhkan langkah-langkah dalam penerapannya. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga-tenaga terampil, baik perseorangan maupun kelompok yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Para tenaga-tenaga terampil itu mempunyai kualifikasi dan kemampuan sehingga disebut dengan agen perubahan. Nasution tahun 2007 menjelaskan, agen perubahan adalah seseorang firm yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi yang terencana. Agen perubahan merupakan petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi clean menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Pada kenyataan sehari-hari, agen perubahan dapat dilihat dari berbagai macam bidang pekerjaan seperti perencana pembangunan, petugas lapangan, paman, guru, penyuluh kesehatan, dalam konteks sosial, termasuk di bidang kesehatan. Agen-agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antar dua atau lebih suatu sistem sosial. Hal ini disebabkan agen perubahan menghubungkan antara dua sistem sosial yang mempelopori perubahan dengan sistem sosial yang menjadi clean dalam usaha pembaharuan tersebut. Sekian penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai difusi inovasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.